Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Bila Permata. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya, yaitu pengantar ekonomi mikro dengan judul pengaruh struktur pasar di Indonesia terhadap kinerja usaha kecil, menengah, dan mikro, atau bisa disebut UMKM. Latar belakang, yaitu UMKM menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia pada saat krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha berskala besar pada berbagai sektor mengalami penghentian aktivitas produksi atau mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang sangat lambat, yang kemudian menyebabkan pemberhentian produksi. Namun, lain halnya dengan UMKM yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda dan menjadi pemulih serta penyetabil perekonomian di tengah krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Salah satu kategori UMKM adalah perdagangan. Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam bidang perekonomian di Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, posisi yang paling vital dan strategis dalam sektor perdagangan adalah pasar tradisional, di mana pasar tradisional ini sudah menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia. Pemerintah membangun dan mengelola pasar tradisional sebagai tempat utama untuk kegiatan perdagangan dengan tempat usaha seperti toko, kios, dan tenda-tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Pasar tradisional sebagai wadah usaha berskala kecil dan modal kecil yang di dalamnya terdapat kebutuhan pokok masyarakat yang dipasok mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga industri kecil rumah tangga dengan proses jual beli melalui metode tawar-menawar yang telah menjadi pegangan hidup bagi banyak orang. Lalu ada struktur pasar. Yang pertama, pasar ini merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih luas. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Selain itu, struktur pasar sendiri memiliki pengertian, yaitu pembagian produsen ke beberapa bentuk pasar berdasarkan pada jenis produk yang dihasilkan atau diproduksi, banyaknya perusahaan dalam industri yang keluar masuk dalam industri mudah atau tidak, dan penggunaan iklan dalam perindustrian. Ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini biasanya mempunyai banyak penjual dan pembeli. Meskipun terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan ini hanya satu jenis, di mana penjual tidak dapat menentukan harga jual di setiap barangnya, melainkan berdasarkan faktor produksi bebas masuk dan keluar yang telah dilakukan. Contoh dari pasar ini itu biasanya terdapat pada pasar yang menjual dalam hasil pertanian sendiri. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini yaitu penjual adalah pengambil keputusan harga, sulit mendapatkan keuntungan, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini yaitu suatu pasar yang dimana perbedaan penjual dan pembeli sangat banyak, namun dengan produk atau barang yang serupa atau sama. Adanya hal tersebut menjadikan antara penawaran dan juga penjualan akan mempengaruhi harga pasar secara drastis karena ketidakseimbangan. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Lalu harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli, sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiga, ada sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada struktur pasar monopoli, yaitu struktur pasar monopoli ini terbentuk ketika ada pasar yang hanya dikuasai oleh satu produsen saja. Hal ini seperti terjadi pada sebuah perusahaan yang menguasai sumber daya tertentu dan hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tersebut.
Salah satu contoh dari pasar monopoli di Indonesia adalah Pertamina, yang dimana Pertamina ini merupakan perusahaan milik negara yang menyediakan bahan bakar. Yang saat ini di Indonesia hanya Pertamina saja yang menyediakan bahan bakar. Yang kedua, ada struktur pasar monopoli. Struktur pasar ini kebalikan dari monopoli, yang dimana seseorang konsumenlah yang menguasai pasar. Hal ini bisa terjadi pada saat kemampuan membeli dan menawar tertinggi ada pada seorang konsumen atau pembeli. Contohnya adalah salah satunya seorang pembeli besar atau bisa dikatakan tengkulak dan petani. Petani ini tidak memiliki posisi tawar yang tinggi, melainkan pembeli besar yang memiliki posisi tawar yang tinggi. Sehingga para petani tersebut ini pasti akan menuruti harga dari tengkulak atau pembeli besar tersebut. Yang ketiga, ada struktur pasar oligopoli. Struktur pasar ini hampir sama dengan konsep pasar monopoli. Hanya saja konsep pasar oligopoli masih ada mayoritas penjual lebih dominan. Penjual-penjual tersebut mempunyai modal yang cukup besar dan menguasai sumber daya secara konsumen. Mereka tetap berjualan secara berdampingan, namun tetap saja penjual-penjual tersebut bersaing dalam memperebutkan konsumen. Contoh dari pasar ini terdapat pada industri telekomunikasi seluler, otomotif, kosmetik, air mineral, dan jasa penerbangan. Pengaruh struktur pasar terhadap UMKM, yaitu bahwasanya struktur pasar monopoli di Indonesia ini memang ada. Namun untuk masuk ke dalam struktur pasar monopoli ini tidaklah mudah, karena hambatan-hambatan yang ada di dalam struktur pasar monopoli ini cukup ketat, serta UMKM di Indonesia ini memang bisa dikatakan cukup besar dan berkembang secara signifikan. Namun sebesar apapun UMKM untuk menembus ke dalam pasar monopoli pun tidak akan mudah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.